Saya mau tanya dulu nih. Jadi Islam ketika masih gadis. Sudah berapa tahun yang lalu itu? Udah sekitar 20 lebih lah gitu. 20-an tahun lebih yang lalu. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya agama Katolik. Sebelumnya Katolik. Berarti Iya, saya kan bertanya nih. selama 20-an tahun lebih menjadi seorang muslimah, sholat nggak? Ya saya sholat gitu. Bagaimana Tapi setiap saya sholat coba itu bagaimana? gini, Bang. Sebentar, bagaimana doa-doa sholat coba? Kami karena nanti disangka Anda nyamar-nyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam Enggak, gitu. saya nggak nyamar. Coba lihat. Ini semua. Satu surat dalam Al-Quran yang Ibu ingat? Ya. Oke, Yang silakan. di Yasin aja karena. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasikin hinsa waqab wa min syarrin nafasatil fuahad wa min syarrin hasikin hinsa hasad. Hanya di Islam. Sah. Lalu Ya. apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Makasih Bang Ceki. Saya sholat ya saya sholat sesuka saya suka karena apa? Maksudnya kan kalau memang Allah itu Maha Pencipta, dia kan mengerti, benar nggak? Apapun bahasanya, bukan berarti hanya bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, jadi saya menurut saya aja berdoa gitu Bang kalau saya sholat tuh. Tapi kalau dalam agama Islam, kalau tidak bahasa Arab nggak sah, karena kemungkinan besar Allah orang Arab. Enggak. Kalau Allah kan Maha Pencipta. Berarti Iya, kan mencipta justru seluruh menjadi umat. pertanyaan Bahkan gini. bahasa ibarat kata, Kalau Allah ngaji, itu Maha tanah, apa Pencipta, bagaimana mungkin Anda sholat harus pakai bahasa Arab? Apa dia nggak bisa bahasa yang lain? Ya, gini Bang, kalau masalah itu saya nggak itu ya, karena saya selama ini saya sholat, saya puasa, saya itu kok setiap doa saya yang saya rasakan keluarga saya maupun suami saya kok sakit-sakitan, udah sih kita melarat tambah melarat gitu. Kata mereka itu ujian. Loh, kalau memang itu kan istilahnya kan ujian itu tidak akan mungkin memberi orang kira-kira nggak mampu gitu kan menghadapi ujian yang sudah sebesar itu. Pokoknya banyak yang nggak saya ceritakan aja ya. Gini, yang jelasnya kalau ini menurut saya, ini bukan orang ya, saya nggak mau menyamakan orang dengan saya, nggak. Ini menurut saya, selama ini kalau memang Allah, saya berpikirnya gini, kalau memang Allah yang menciptakan gitu, yang menciptakan dunia ini, kenapa setiap ada Yasin ataupun setiap kita sholat yang disebut itu pasti ada nama Muhammadnya gitu. Nah gitu. Karena Muhammad kan bukan orang Islam. Seharusnya kan kita kan ya Allah ya Rabbi gitu kan, ya harusnya kan disebutkan ya Allah ya Tuhan yang Maha Pencipta gitu kan, yang maha mengetahui gitu kan. Bukan salah sedikit Bang, kalau saya perhatikan, saya kan sering tuh Yasin apa dan kok namanya Muhammad, yang bukan yang dipuja, yang kita puja itu harusnya nama Allah gitu. Gitu yang menurut saya gitu, menurut saya, apalagi saya nggak tahu Al-Quran itu istilahnya apa sih sebenarnya. Dan benar apa kata abang tadi, banyaknya orang Islam itu kemungkinan nggak ngerti ya Bang, apalagi yang zaman dulu. Gini, yang namanya Maria tadi Bang, nah ibunya Yesus itu, karena di situ kan dituliskan nggak pakai bahasa Indonesia ya, tulis Arab, jadi ditulis Arab semua Bang. Coba lihat buku Yasin aja tulis Arab, hanya segelintir aja yang itu bahasa Indonesia diartikan dipakai bahasa Indonesia gitu. Nah kemungkinan orang zaman dulu kan mungkin kan istilahnya mungkin ini benar juga apa tuh juganya orang yang pemahamannya kurang, namanya orang tua zaman dulu kan. Banyak yang nggak ngerti, yang percaya aja kemungkinan gitu. Contohnya saya ini bego banget gitu ya. Kalau begonya dalam arti apa? Setelah yang dikatakan Maryam itu adalah ibu, kalau di Al-Quran itu kan ada nama Maryam itu ada Bang. Di Al-Quran, Maryam ya. Ya ada. Benar atau enggak? Ada, benar. Ibnu Maryam. Maryam itu kan
Maryam itu kan sebenarnya ibunya Yesus. Nah gitu. Nah tapi kan mereka itu kan memungkiri, di seolah-olah ditutupi. Tapi kalau orang ustadz yang udah ngerti, tapi kan kebanyakannya kan pura-pura nggak tahu gitu. Bukan mereka tuh nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan sampai nanti kan kebanyakan, nanti begini, gini kan gitu. Tak, saya lama-lama berpikirnya, kok saya jadi bodoh sih, kok saya jadi on sih. Dulu saya agama Katolik, kok bisa-bisanya saya mau ke Islam gitu kan. Nah jadi saya berpikir lagi, kalau memang itu tuh ibunya Maryam, itu ibunya Yesus, berarti salah dong saya pilih agama. Ini saya ya, saya nggak mau ituin orang lain ya, jangan disangkut pada orang lain. Ini menurut saya gitu. Ya, ini urusan saya bertanggung jawabnya dengan yang Sang Pencipta gitu. Berarti salah dong saya pilih agama gitu. Bahkan saya bilang dengan anak saya kan udah Islam juga karena masuk itu Islam ya. Saya bilang anak saya, "Nong, nanti kalau kita kembali lagi ke ikut, mau enggak ikut Katolik?" "Mau," anak saya bilang kayak gitu. Nah, kita pelajarin dulu Nong. Saya bilang kan kalau onong tuh kan kalau bahasa kami orang Dayak kan itu sayang, anak kesayangan gitu ya. Kita pelajarin dulu Nong, jangan sampai kita salah langkah gitu. Nah, contohnya sekarang aja kita selama kita Bunda masuk agama Islam, sakit tuh enggak ada henti-hentinya Nong, bilang kayak gitu. Tidak ada henti-hentinya, ada aja penyakit gitu. Dulu saya agama Katolik nggak pernah sakit. Jadi begini, jadi ketika ibu dulu Katolik, orang Katolik itu kan menghormati Bunda Maria. Nah, ketika di Islam malah menghormati Bunda Aisyah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebut itu Bunda Aisyah. Iya. Istri-istri Muhammad nggak ada pernah disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Bayangkan, satu-satunya wanita. Dan Muhammad berkata, di dunia ini setiap orang lahir itu pasti disentuh oleh setan, kecuali Maryam dan anaknya. Itu Muhammad yang bilang. Tapi yang terjadi kepada orang Islam malah kebalik-balik. Orang Islam malah memuliakan Aisyah, memuliakan Khadijah. makanya nama-nama orang Islam Khadijah, Aisyah, Ummu Kulthum. Jadi memang serba salah memang. Iya benar Bang. Cuma gini Bang, pasti ada ustadz yang benar-benar jujur. Pasti ada Bang. Cuma mungkin mereka nggak berani gitu. Tapi karena sekarang jamaahnya habis. Iya, setelah adanya Bang Edis TV, udah mulai tuh ada berani bicara, ada, udah mulai. Biasanya ustadz itu takut jamaahnya habis. Nanti kalau jamaahnya habis, bagaimana menghidupi istri-istri para ustadz? Ya kemungkinan kayak gitu juga mungkin. Tapi sekarang udah mulai Bang, semenjak adanya Abang, udah mulai mereka berani berbicara gitu kan. Secara perlahan-lahan mereka udah mulai berani mengatakan. Saya kaget loh dengar Pak Ustadz ngomong. Ternyata katanya di hadis berapa itu ya, di nomor berapa ada lupa aku. Itu memang benar katanya ada bla 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 bla. Hah? Hadis apa itu? Bla 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 apa? Coba yang jelas dulu. Pokoknya tentang hadisnya itu ada bundanya Maryam yang Yesus itu memang di Al-Quran tuh ada pengatanya itu apa tuh namanya? Memang dibenarkan ada, cuma kan istilahnya ditutupin. Ada satu ustadz yang jadi menurut Al-Quran Isa itu atau Yesus ya, kalau Islam konsisten ya, sebagai seorang yang suci. Sedangkan Muhammad itu sebagai seorang yang berdosa menurut Al-Quran. Makanya orang Islam itu nggak percaya Al-Qurannya, mereka percaya omongan ulama.